Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Yusri SPD SD Negeri 1 Lonibong, saya Abdul Jabar SMP Negeri 1 Pantai Bidari, saya Muhammad Fadli dari SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jabar. Waalaikumsalam Pak Isri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Isri, sehat sekali. Jadi pada hari ini Pak Jabar ingin melakukan coaching dengan Pak Fadli. Iya benar. Jadi sebelum melakukan coaching, kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Baik Pak Isri. Sebelum melakukan coaching, coach dan coachee saya akan mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian menanyakan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Jabar? Iya Pak Isri. Pertanyaannya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama present, terus kompetensi kedua yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian kompetensi coaching yang akan saya kembangkan juga di sini menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya observasi di sini yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee yang ingin saya coaching nanti. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Untuk indikator ketercapaian yang diinginkan, yang pertama di sini si coachee ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang diinginkan dan bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Di sini yang mendukung coachee Pak Fadli sendiri gitu Pak. Baik Pak Jabar, jadi silahkan Pak Jabar melakukan coaching dengan Pak Fadli. Silakan Pak Jabar. Baik Pak Isri, terima kasih atas atas supervisi yang sudah dilakukannya. Assalamualaikum Pak Jabar. Waalaikumsalam Pak Fadli. Apa kabar hari ini Pak Jabar? Alhamdulillah sehat. Pak Fadli gimana? Insyaallah sehat juga Pak Jabar. Alhamdulillah. Pak Jabar, seperti yang saya ceritakan kemarin di telepon sama Pak Jabar, Iya benar Pak Fadli. kalau saya ingin mencurhat permasalahan yang saya hadapi selama ini, selama mengikuti guru CGP Angkatan 8 Pak Jabar. Iya. Mungkin nanti dengan sharing dengan Pak Jabar saya bisa mendapatkan solusi terhadap kasus yang sedang saya hadapi Pak Jabar. Iya. Pak Jabar, selama ini setelah saya mengikuti CGP Angkatan 8 Ya. di dalam pendidikannya, di sana saya menemukan yang bahwa selama ini mungkin di sekolah kita sering sudah melakukan paradigma yang lama, itu sudah menjadi darah daging ya mungkin bagi kita. Sehingga begitu kita menemukan paradigma baru di pendidikan guru penggerak ataupun CGP Angkatan 8 ini, di saat saya mau mensosialisasikan itu di sekolah saya, itu agak sedikit sulit Pak. Iya benar. Mungkin dengan membincang ini dengan Pak Jabar, saya bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya itu Pak Jabar. Ya, mungkin saya bisa berbagi sharing beberapa pengalaman yang pernah saya alami mungkin Bapak ya, atau Pak Fadli bisa menyampaikan dulu bagaimana kendalanya. Baik Pak Jabar, kendalanya di saat saya ingin merubah paradigma lama itu ke paradigma baru di sekolah saya Pak Jabar.
kadang-kadang di saya sendiri sebagai JGP Angkatan 8 Ya. itu masih harus berperan ganda Pak Jabar. Misalnya saya ingin menetapkan saya sebagai JGP yang harus menjalankan paradigma baru itu, misal saya mengalami permasalahan dengan siswa saya yang mungkin karakternya itu lebih keras, itu kadang-kadang paradigma lama itu akan muncul dari diri saya sendiri sebagai guru penggerak. Ya. Apalagi saya untuk mengajak teman-teman sejawat di sekolah saya untuk merubah paradigma lama mereka ke paradigma baru Pak Jabar, sehingga hal-hal yang udah mau saya coba lakukan di sekolah, yang pertama itu mengimplementasikan semua materi pelajaran yang sudah saya dapatkan di JGP Angkatan 8 itu di sekolah saya, di SMP 1 Pantai Bidari, mulai daripada merubah peraturan kelas, tertib kelas ataupun tertib sekolah itu menjadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kemudian termasuk mengajak para wali kelas untuk melaksanakan ataupun melakukan segitiga restitusi dalam menangani kasus dalam di kelas mereka ataupun di siswa yang ada di kelas mereka itu masing-masing. Ya, mungkin ada hal yang sudah Bapak lakukan yang maksudnya bisa mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang Bapak hadapi, misalkan sudah menjalankan membuat peraturan kelas. Setelah membuat peraturan kelas, apakah ada siswa beberapa diantaranya yang sudah menjalankan kesepakatan kelas tersebut perubahannya? Iya, dari hal itu Pak banyak perubahan yang sudah terjadi di sekolah saya. Yang pertama sekali, karena di sekolah saya Pak Jabar itu ada 2 CGP angkatan guru penggerak angkatan sebelumnya, dan juga ada 2 pengajar taktik yang sudah mungkin sekarang sudah menjadi fasilitator guru penggerak angkatan 9 Pak Jabar, sehingga sangat memudahkan saya itu dalam berbagi praktik baik dengan mereka untuk meminta kepada teman-teman sejawat yang lain ataupun mengajak teman-teman sejawat yang lain untuk merubah paradigma lama itu ke paradigma baru. Dan perubahannya benar-benar banyak. Insya sekarang di kelas-kelas itu para wali kelas sudah merubah ke peraturannya. Jadi keyakinan kelas gitu ya? Ya, peraturan kelas sudah berubah ke keyakinan kelas. Kemudian di saat mereka ada masalah kasus di sekolah, wali kelasnya juga sudah bisa melakukan segitiga restitusi kepada mereka, sehingga saya sendiri sebagai kesiswaan di sekolah Pak Jabar itu tidak harus setiap hari mengatasi masalah siswa, karena sudah bisa langsung diperbantu oleh wali kelas. Diperbantu oleh wali kelas masing-masing Pak Jabar. Segitiga restitusi ini sudah berjalan sesuai dengan alurnya, maksudnya sudah hampir semua di sekolah. Iya. Mungkin di kelas-kelas yang inti Pak Jabar itu sudah maksimal Pak Jabar. Iya. Untuk kelas inti mereka guru penggeraknya juga, wali kelasnya juga guru penggerak, sehingga sudah maksimal 99% sudah bisa dikatakan lumayan Pak Jabar. Sudah berjalan. Cuman untuk memeratakan ke semua kelas, karena kami di sekolah memiliki 18 rombor dengan 18 wali kelasnya, mungkin ini butuh waktu mungkin yang lebih banyak lagi Pak Jabar. Beda-beda karakter wali kelasnya itu masing-masing Pak ya, mungkin ya. Iya. Lebih ke nanti ada yang guru-guru muda atau guru-guru yang masih berbobot atau misalkan masih kompeten lah dalam menjalankan pembelajaran seperti zaman sekarang ya, di zaman 4.0 mungkin Bapak ya. Mereka lebih cepat dalam menanggapi hal-hal yang punya perubahan di dalam pendidikan kita mungkin Bapak gitu ya. Terus hal yang lain yang paling susah yang Bapak alami ketika menghadapi wali kelas yang menjalankan paradigma lama ke agak susah berpindah ke paradigma baru. Ya, mungkin yang susahnya di Pak Jabar di sini di perubahan paradigma lama ke paradigma baru itu di peran guru Pak Jabar. Di metode pembelajaran kah atau mereka mengajar kah? Ya, di peran guru. Di peran guru ada beberapa peran yang guru itu harus dilakukan, di mana mereka masih memerankan dirinya sebagai penghukum. Sedangkan kita di guru penggerak kita sudah mengajar bahwa itu tidak
tidak seharusnya sebagai seorang guru itu Benar. bertindak sebagai penghukum, yang seharusnya kita itu bertindak sebagai manajer ya Pak. Betul. Sehingga inilah yang mungkin agak sulit kalau dalam hal-hal yang lain mungkin dengan bekerja positif, mengajak mereka untuk Positif di sekolah. mengajak mereka untuk membuat media ajar yang menarik dan menyenangkan, itu mungkin mereka akan lebih mudah baca Pak. Bisa diperbantu sama Iya. guru-guru lain yang sudah bisa Pak ya. Iya, betul, Berbagi Pak. taktik baik ya. Betul. Tapi kalau dalam hal peran ini mungkin agak sulit. Karena sudah menjadi kebiasaan mungkin ya Pak Fali ya. Betul, Pak. Jadi kayak mereka masih merasa ini masih dengan paradigma lama, jadi terbawa terus mungkin jadi tidak fokus gitu kepada pembelajaran yang baru gitu atau paradigma baru mungkin ya Fali ya. Mereka belum menerapkan diri sebagai manajer mungkin Pak Fali gitu ya Iya. di depannya. Iya. Atau mungkin Pak Fali ada hal-hal yang tidak di-sharing dengan rekan sejawatnya, solusi yang paling tepat itu seperti apa? Ya, selama ini bersama teman juga Bajabar, CGP yang lain, itu kita sudah berusaha untuk membuat komunitas praktisi di sekolah. Iya. Dengan itu kita sering membagikan praktik-praktik baik dengan mereka, termasuk pengalaman-pengalaman kita di CGP. Kita sharing dengan mereka di komunitas tersebut, dan juga kita pernah membuat seminar di ruangan aula sekolah untuk memberikan asumsi kepada mereka seperti apakah itu paradigma lama dan kita harus berubah ke paradigma baru, seperti apakah itu merdeka belajar Bajabar, di mana di saat kita belajar di CGP Angkatan 8 kita itu harus berpihak kepada murid itu seperti apa, bagaimana cara menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga Interaktif ya. siswa itu lebih nyaman, aman di kelasnya Bajabar. Betul. Itu udah sering, dan di saat kita mendapatkan ilmu yang baru di CGP itu, di saat kita kembali dari situ kita akan langsung memberikan informasi itu kepada rekan-rekan sejawat Bajabar. Berarti sudah melakukan seminar atau destinasi tentang peran guru ya Pak Fali ya di sekolah ya. Setelah melakukan seminar atau destinasi tersebut, mungkin apakah ada perubahan atau kira-kira ada presentasi yang udah Bapak laksanakan sebelum seminar tersebut, setelah itu apakah ada perkembangan dari peran guru tersebut sudah berubah menjadi berperan sebagai manajer atau mungkin belum sama sekali Pak Fali? Iya, baik Bajabar. Itu sebenarnya untuk perubahan secara maksimalnya belum Bajabar. Ya, ini mungkin merupakan PR bagi kami guru penggerak, dan saya juga sebagai CGP guru penggerak Angkatan 8 untuk bisa memaksimalkan itu di sekolah Bajabar. Karena secara pendidikan yang sudah kita dapatkan di CGP Angkatan 8 itu paradigma lama itu sangat bertentangan dengan paradigma baru. Betul. Sehingga kalau menurut saya, apapun alasannya, karena saya sebagai guru penggerak, walaupun ini masih calonnya, saya akan terus semangat dan tidak akan pernah menyerah untuk mengajak teman-teman itu, rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, mungkin dengan bantuan kepala sekolah dan juga para wakilnya, untuk agar paradigma baru ini bisa diterapkan di sekolah saya. Solusi atau langkah yang paling sesuai menurut Pak Fali itu sendiri bagaimana? Ya, seperti yang tadi kami bilang sama Pak Jabar, mungkin salah satu solusinya adalah mengajak rekan-rekan sejawat untuk mengikuti CGP angkatan selanjutnya, karena menurut saya Pak Jabar, semakin banyak rekan-rekan sejawat itu menjadi CGP di sekolah itu, semakin mudah kita dalam menerapkan paradigma lama itu ke paradigma baru di sekolah Pak Jabar. Bergerak lebih mudah gitu. Iya, lebih mudah karena mungkin presentasi kita sebagai guru penggerak itu udah lebih banyak daripada yang bukan penggerak Pak Jabar. Sehingga mulai sekarang saya akan terus memotivasi teman-teman guru sejawat yang ada di sekolah
Iya. agar mereka mau mengikuti PGP angkatan selanjutnya yang mungkin masih dibuka saat ini oleh Kemendikbud, sehingga di saat ada permasalahan di sekolah itu kita bisa sama-sama sharing dengan JGP yang ada di sekolah, sehingga akan memudahkan kita mungkin Pak Jabar dalam merubah paradigma lama itu ke paradigma baru Pak Jabar. Dan juga kami yang sudah menjadi JGP ini berusaha dan meminta kepada dukungan kepada kepala sekolah untuk sering memberikan berbagi praktik baik ya Pak Jabar dengan teman-teman JGP yang lain, apakah melalui akun komunitas praktisi yang sudah kami buat, apakah dengan seminar yang akan kami lakukan di ruang aula yang ada di sekolah kami Pak Jabar. Karena terutamanya itu yang harus termotivasi adalah teman-teman sejawat dulu, kemudian nanti baru ke sekolah-sekolah yang lain mungkin Pak Jabar. Itu salah satu yang Pak Fadli temukan ya. Ya. Ada hal lain Pak Fadli yang ingin Pak Fadli sampaikan, mungkin di luar itu atau apa? Mungkin untuk saat ini Pak Jabar permasalahan yang saya hadapi mungkin yang urgent itu ya Pak Jabar ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada permasalahan yang ataupun kasus-kasus yang saya dapatkan, apakah di JGP Angkatan 8 yang sekarang lagi saya ikuti Pak Jabar, nanti saya akan kembali meminta Pak Jabar menjadi teman sharing saya Pak Jabar, sehingga saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak Jabar. Saya selalu siap Pak Fadli ya. Kalau misalkan ada masalah atau kendala yang Pak Fadli alami, mungkin saya bisa jadi sahabat atau kerabat yang bisa di sharing ilmunya Pak Fadli ya. Iya Pak Jabar. Baik Pak Fadli, mungkin kesimpulan Pak Fadli ingin menyampaikan atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya Pak Jabar, kesimpulan hari ini dari hasil perbincangan kita tentang permasalahan ataupun kasus yang saya alami ini, saya sudah mendapatkan sedikit kecerahan Pak Jabar ya. Termotivasi dengan apa yang tadi Pak Jabar sampaikan ke saya, itu menjadi salah satu pentongkrak ataupun salah satu motivasi bagi saya untuk terus bergerak mengajak teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah itu agar mau merubah prinsip mereka dari paradigma lama ke paradigma baru, kemudian juga agar mereka mau mengikuti PGP angkatan selanjutnya supaya lebih mudah bagi kami di sekolah SMP 1 Pandeglang ini untuk menjalankan paradigma lama ke paradigma baru, sehingga sudah sesuai dengan pendidikan yang sudah kita dapatkan. Baik Pak Fadli, setelah melakukan perbincangan kita pada hari ini, adakah atau kesimpulan apa yang Pak Fadli sudah dapatkan? Baik Pak Jabar, dengan pembicaraan kita pada hari ini Pak Jabar, di sini saya dapat menyimpulkan yang pertama, saya merasa kalau permasalahan yang sedang saya hadapi itu agak udah lebih mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya akan terus bersemangat dan dalam mengajak rekan-rekan teman-teman sejawat di sekolah untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya, karena dengan lebih banyak guru penggerak angkatan yang ada di sekolah ini, maka akan lebih mudah kita untuk mengikuti merubah paradigma lama itu ke paradigma baru Pak Jabar. Dan juga saya akan terus memotivasi teman-teman agar terus berusaha untuk melakukan perubahan dalam memberikan pelajaran ataupun dalam menangani masalah dari siswa itu dengan menggunakan paradigma baru Pak Jabar. Dan itu tidak akan pernah lagi saya merasa lelah, dan saya akan terus berusaha Pak Jabar. Harus semangat terus ya. Iya ya. Pak Jabar. Karena memang setiap rintangan yang kita lalui pasti punya hasil yang bagus gitu Pak Fadli ya. Oke, Pak Jabar. Semoga Pak Fadli bisa mendapatkan solusi yang sudah Pak Fadli sampaikan tadi ya. Iya Pak Jabar. Baik, terima kasih Pak Fadli untuk hari ini. Oke Pak Jabar. Saya juga terima kasih banyak Pak Jabar Baik, dengan
motivasi yang Pak Jabar sampaikan sehingga saya sudah mendapatkan solusinya Pak Jabar. Jadi Pak Jabar sudah melakukan supervisi coaching antara Pak Jabar dengan Pak Fadli. Jadi saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita pasti ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memudahkan coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach sendiri. Ya. Nah, di sini Pak Fadli ya. Ya. Jadi dari hasil catatan saya dalam proses coaching sudah berjalan dengan baik dan alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga berusaha Pak Jabar menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berubah kepada coach sehingga coach tersebut dapat menemukan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapinya. Betul. Dan sudah melakukan coaching sesuai dengan ketentuan coaching. Pak Jabar selanjutnya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Jabar lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini, yang pertama saya supaya lebih memahami lagi alur kita sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya, sehingga memudahkan coach dalam menemukan solusi yang dihadapi oleh coach tersebut. Pak Yusuf. Ya, baik Pak Jabar, jadi dengan yang tadi sudah rubrik penilaian sudah saya lakukan, jadi berakhir coaching untuk saat ini. Baik, terima kasih Pak Yusri hari ini. Sama-sama. Pak Yusri, terima kasih.